Kalian harus membebaskan Purbaya dan Karmapala. Jerangkong hidup ada di dua tempat. Di Bukit Tengkorak dan di Gua Kabut. Anting dan Sakapalwaguna ke Bukit Tengkorak. Seta dan Dampu Awuk ke Gua Kabut. Jika di Gua Kabut Jerangkong hidup tidak ada, Seta dan Dampu Awuk cepat-cepat ke Bukit Tengkorak. Ya, Eyang. Sanata Dharma. Ya, aku yang datang. Halo pecinta film klasik yang makin asik. Di kesempatan kali ini kita bahas alur cerita pertarungan terakhir di Bukit Tengkorak antara Jerangkong hidup menghadapi pendekar-pendekar sakti dari perguruan Goa Larang. Pada awal cerita dikisahkan tentang sekelompok pendekar dari perguruan Goa Larang. Mereka mendapat perintah dari guru mereka Resi Wanayasa untuk membantu Prabu Aji Konda dari kerajaan Karangsedana yang sedang terancam pemberontakan dari Ki Dalem Jaya Suntana yang dibantu oleh para pendekar rimba persilatan dari golongan hitam. Di antara tokoh golongan hitam itu ada Jerangkong hidup yang dikenal sebagai Raja Ilmu Hitam Tanah Jawa. Sementara murid Jerangkong hidup, Dadung Amuksa menaruh hati kepada Dewi Gusti ibu kandung Raden Purbaya. Akan tetapi Dewi Gusti menolak keinginan Dadung Amuksa yang membuat Dadung Amuksa marah besar. Berikut peristiwanya. Gusti harus bersedia menjadi istriku. Gila! Aku sudah punya suami, Dadung Amuksa. Suami Gusti sudah mati dalam peperangan. Tidak! Kalau ayah mengharapkan suamiku mati. Karena kau bejat, penipu busuk. Gusti, jangan kau ulangi perkataan itu. Kesal karena keinginannya ditolak, Dadung Awuk pun menyiksa Raden Purbaya untuk melampiaskan ancamannya. Ibu, ibu. Diam! Jangan kau sakiti anakku. Bayar. Gusti yang bisa menyelamatkan. Hanya dengan satu kata. Ya. Terkutuk. Kau bunuh anakku sekalipun aku tidak akan mengatakan itu. Berbahaya. Keras kepala. Putuskan tangannya. Daulat Gusti. Ibu, jangan! Demi menyelamatkan Raden Purbaya dan menjaga kehormatannya, sang ibunda akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jangan. Gusti, Ibu. Singkat cerita, demi menyelamatkan Raden Purbaya, Sakapalwaguna dan Anting Wulan harus menyempurnakan ilmu kincir ametung untuk menghadapi Jerangkong hidup dan kawanannya. Jerangkong hidup bukan lawan kalian. Aku sendiri belum tentu bisa mengalahkannya. Ya, dia memang sangat sakti sekali. Bagaimana cara mengalahkannya, Guru? Kalian harus cari guruku, Mamang Kuraya, terdalam ajian kincir metu tingkat akhir. Pergilah ke Bukit Gua Larang. Di sana tempat yang cocok buat mengolah diri. Sementara Dadung Amuksa yang mengetahui Dewi Gusti telah mati dan takut Raden Purbaya balas dendam kepadanya, maka Dadung Amuksa bermaksud mencari bantuan. Resi Wanayasa. Tidak boleh terjadi itu. Aku harus minta bantuan pada guru Jerangkong hidup. Dengan bantuan sang guru Jerangkong hidup, Dadung Amuksa menyerang padepokan Goa Larang dengan pasukannya. Serbu!
Dalam pertarungan yang maha dahsyat itu dikisahkan tiba-tiba Jerangkong Hidup dan kawanannya melarikan diri. Sikap Resi Wanayasa mengutus murid-muridnya untuk melacak keberadaan Jerangkong Hidup dan menumpasnya. Kalian harus membebaskan Purbaya dan Karmapala. Jerangkong Hidup ada di 2 tempat. Di Bukit Tengkorak dan di Gua Kabut. Anting dan Sakapalwaguna ke Bukit Tengkorak. Seta dan Dampu Awuk ke Gua Kabut. Jika di Gua Kabut Jerangkong Hidup tidak ada, Seta dan Dampu Awuk cepat-cepat ke Bukit Tengkorak. Ya, Eyang. Begitu sebaliknya Saka dan Anting. Siap, Eyang. Jerangkong Hidup harus kalian hadapi berempat. Dia tidak akan sanggup menghadapi gabungan Kincir Metu dari kalian yang masih muda-muda. Mengerti? Mengerti, Eyang. Sementara di tempat lain, Jerangkong Hidup beserta pengikutnya melakukan ritual untuk mengguna-guna Raden Purbaya dan Raden Karmapala dengan ilmu hitamnya. Siwa penguasa segala jalma. Om Sang Durga. Om Kapila Wastu Dasasira. Puja mantra. Om Pinta Sang Jerangkong Hidup. Raden, baliklah kemari. Setelah berhasil memasukkan ilmu hitamnya, Jerangkong Hidup pun mengangkat Raden Purbaya dan Raden Karmapala sebagai muridnya. Kalian kuangkat menjadi murid-muridku. Belajarlah sungguh-sungguh, supaya kalian mewarisi seluruh ilmuku. Coba kalian mulai. Dengan niat jahat Jerangkong Hidup, Raden Purbaya dan Raden Karmapala yang sudah dirasuki ilmu hitam diperalat untuk menghadapi musuh-musuh Jerangkong Hidup di antaranya. Purbaya. Lihat dengan mata yang bermusuhan. Ilmu hitam Jerangkong Hidup telah mempengaruhinya. Kita tangkap hidup-hidup. Tunggu. Biar aku yang menghadapinya. Singkat cerita, Raden Purbaya dan Raden Karmapala yang tiba-tiba menyerang Saka Palwaguna dan Anting Wulan dapat ditaklukkan dan disembuhkan dari pengaruh jahat Jerangkong Hidup. Hal inilah yang membuat Jerangkong Hidup keluar dari persembunyiannya di Bukit Tengkorak. Kincir mata. Jerangkong Hidup yang kemarahannya sudah memuncak langsung mengeluarkan ilmu kecapi saktinya untuk menghadapi gabungan ilmu kincir ametung dan membuat murid-murid Resi Wanayasa meregang nyawa. Akan tetapi di waktu yang bersamaan tiba-tiba Sanata Dharma. Ya, aku yang datang. Akulah lawanmu. Ayo turun.
Jangan ikut campur. Mereka masih hijau, bukan tandinganmu. Kau memang selalu menghalangi usahaku. Ya, aku akan mendatangi siapa saja yang membuat keonaran. Kau harus mati. Ayo, hadapi aku. Kali ini Jerangkong hidup yang menghadapi Kisanata Dharma harus menemui hari buruknya. Dikisahkan dalam pertarungan 3 hari 3 malam itu Jerangkong hidup terkena pukulan Kisanata Dharma sehingga Jerangkong hidup tertancap di sebuah pohon yang merupakan kelemahan Jerangkong hidup, sehingga Jerangkong hidup mengakhiri ajal dengan tragis di pohon Bukit Tengkorak dan cerita pun tamat. Itulah kisah pertarungan maha dahsyat Jerangkong hidup yang dikenal sebagai Raja Ilmu Hitam Tanah Jawa berhadapan dengan ilmu putih dari perguruan Goa Larang Kisanata Dharma bersama murid-muridnya. Semoga pecinta film klasik yang semakin asik dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih dan sampai jumpa.